Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sania Rotima. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu mengenai pemaparan dari bisnis plan kelompok kami. Kelompok kami itu di sini membuat sebuah perencanaan bisnis, yaitu membuat produk kue kering jahe merah atau Zingiber Cookies. Nah, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Wulansari, Deva Hertania, Ismi Fauzan, dan juga Sopi Rahman. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan mengenai latar belakang yang akan dipaparkan oleh Sopi Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di kawasan Asia, jahe banyak dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan dan bahan obat tradisional sejak zaman dahulu. Ada berbagai jenis jahe yang ditanam, salah satunya adalah jahe merah. Namun, pemasaran jahe merah sangatlah rendah, sehingga minat para petani untuk menanam jahe sangat menurun. Di Indonesia, jahe merah masih sedikit yang membudidayakannya. Manfaat jahe dapat digunakan sebagai bumbu masak, pemberi aroma pada makanan seperti kue, roti, biskuit, dan berbagai minuman obat herbal lainnya. Mengkonsumsi olahan jahe merah dapat juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghangatkan tubuh. Selain itu, kandungan pada jahe merah adalah senyawa aktif ginjerol, ginjeron, sagol, ginger, dan zingiberin yang memiliki khasiat yang besar untuk kesehatan seperti menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengatasi masalah pencernaan, meredakan rasa mual dan ingin muntah pada wanita hamil, dan mencegah kanker usus. Jahe merah bisa dijadikan olahan berupa minuman ataupun makanan. Pada olahan makanan, kita bisa olah jahe merah menjadi kue kering. Kue kering jahe merah ini atau cookies menjadi varian lain untuk konsumsi jika tidak menyukai jahe merah dalam bentuk minuman karena rasa yang pekat. Olahan kue kering ini dapat mengurangi rasa pedas pada jahe merah dengan adanya campuran bahan lain. Tujuan produk sebagai usaha sampingan atau membentuk rasa kemandirian. Manfaatnya menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan semangat kewirausahaan, dan dapat menyajikan kue kering yang bisa dibuat camilan sehat berbahan dasar jahe. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sopi Rahman. Kemudian selanjutnya mengenai gambaran umum, potensi, serta analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Ismi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan gambar umum produk. Jahe merah ini selain sebagai bumbu dapur, bisa juga digunakan sebagai obat tradisional, karena ada banyak manfaat bagi kesehatan kita yang terkandung pada jahe merah. Kandungan yang ada pada jahe merah itu zat ginjerol dan sugao sebagai antioksida. Zat ginjerol inilah yang memberi rasa pedas juga hangat pada jahe merah. Senyawa tersebut dapat menurunkan suhu tubuh, juga meredakan nyeri tenggorokan. Pada umumnya, jahe merah ini dibuat jamu dan wedang jahe. Agar lebih bervariasi, olahan jahe merah ini tidak hanya dapat dibuat sebagai minuman, tetapi sebagai camilan kue kering. Kue kering jahe merah ini sebagai alternatif camilan sehat untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, dan kita dijual dengan harga 11.000 per pieces. Lalu, potensi sumber daya dan peluang pasar. Produk cookies dari jahe merah ini merupakan pemanfaatan tanaman obat, sehingga dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, remaja, dan usia lanjut. Maka dari itu, produk ini berpotensi besar di pasaran karena kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Lanjut dengan analisis SWOT. Yang pertama itulah kekuatan. Bisa tahan lama, bahan baku yang baik untuk kesehatan tubuh, dan camilan yang sehat. Lalu yang kedua adalah kelemahan. Pada tempat bersuhu dingin akan mengubah tekstur cookies tersebut. Lalu yang ketiga adalah kesempatan. Potensi penjualan produk ini cukup baik, karena kelebihan dari produk ini dapat menarik perhatian pembeli yang dimana jarang kita temukan di pasaran dengan kualitas yang sama bagusnya dengan olahan minuman jahe lainnya. Lalu yang keempat terakhir adalah jahe merah ini memiliki ciri khas rasa yang pedas pada tenggorokan, juga rasa yang pekat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kurang menyukai jahe merah tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ismi. Kemudian untuk selanjutnya mengenai analisis dari usaha ini akan disampaikan oleh Deva Hertania. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha. Terdapat dua tabel, yaitu tabel biaya tetap dan tabel biaya variabel, di mana tabel biaya tetap terdiri dari loyang kue, saringan tepung, parutan,
kuali, kompor, selang gelas, tabung gas 3 kilo, spatula, baskom dengan ukuran 29 cm, rolling pin, dan oven listrik. Harga total semuanya adalah 1.074.049 dan penyusutannya sebesar 112.544. Pada tabel variabel ini terdapat stiker, seal aluminium pad, jar transparan, jahe merah, tepung kanji, telur, mentega, air, dan gula putih. Dan harga totalnya 671.000. Next. Selanjutnya, jika kita ingin membuat zingiber cookies ini, kita membutuhkan bahan baku 3 kilo jahe merah dan produknya dibuat sebanyak 100 pieces. Harga jual zingiber cookiesnya sebesar 11.000. Biaya total ini didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Maka biaya tetap dari zingiber cookies ini adalah 783.545. BEP merupakan titik impas di mana posisi biaya seimbang dengan total pendapatan, sehingga tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Dan BEP harga dari zingiber cookies ini adalah 7.835,45 per pieces. Jika ingin menjual dengan harga 7.835,45 per pieces, maka akan mengalami titik impas. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka dalam bisnis zingiber cookies ini kita akan mendapatkan 3.134,18 per pieces. Harga jual untuk zingiber cookies ini adalah 11.000, di mana didapatkan dari 7.835,45 ditambah 3.134,18. BEP unit yang didapatkannya juga sebesar 71. Dengan keuntungan yang diinginkan, yaitu sebesar 3.134,18 per pieces, maka didapat harga jual sebesar 11.000 per pieces. Oleh karena itu, jika produk dijual sebanyak 71 pieces, maka akan mengalami titik impas. Kita asumsikan saja jika produksi ini mendapatkan kegagalan 10%, sehingga kita menjual produk sebanyak 90 pieces saja. Maka penerimaan selama 4 bulan yaitu 990.000 dan keuntungan selama 4 bulan yaitu 206.455. Payback period dari zingiber cookies ini adalah 2,1 bulan. Dengan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama 4 bulan, maka biaya produksi yang dikeluarkan akan terbayar kembali atau impas setelah produksi dan pemasaran produk selama 2,1 bulan. RC rasio dari zingiber cookies ini adalah 1,6, di mana karena RC-nya lebih dari 1, maka usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Depa yang telah memaparkan analisis usaha. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan. Adapun proses pembuatan itu yang pertama memarut jahe, kemudian mengambil airnya menggunakan saringan. Kemudian sangrai tepung kanji, memakai kuali sampai lembut dan terasa ringan. Kemudian kocok gula halus dengan mentega dan campurkan putih telur pada adonan. Kemudian bahan lainnya dimasukkan dan juga memasukkan tepung kanji yang sudah disangrai tadi beserta dengan jahe merah tadi, kemudian adonan dimasukkan ke loyang dan dimasukkan ke dalam oven selama 27 menit. Setelah itu diangkat dan tiriskan. Kemudian pengemasan ini yang pertama menyiapkan jar transparan, kemudian memasukkan kue jahe merah ini ke dalam jar transparan, kemudian tutup terlebih dahulu menggunakan seal aluminium pad, kemudian menutup hingga rapat. Untuk selanjutnya itu strategi dari pemasaran yang akan kami lakukan, itu yang pertama melalui strategi online dengan menggunakan media sosial dan juga e-commerce. Yang kedua yaitu strategi yang akan dilakukan yaitu dengan menitipkannya kepada toko-toko. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai anggaran biaya dan waktu yang akan disampaikan oleh Wulansari, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biaya yang diperlukan itu meliputi perlengkapan, kemudian bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain dengan total biaya sebesar 3.805.049. Adapun terkait dengan tahapan pelaksanaan, pada bulan pertama itu mempersiapkan alat bahan dan juga tempat. Kemudian di bulan kedua dan bulan ketiga itu pelaksanaan program mulai dari proses produksi sampai ke proses pemasaran. Dan di bulan keempat itu ada
evaluasi usaha dan juga penulisan laporan akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai perencanaan bisnis atau bisnis plan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.